Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah? Tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menunjukkan betapa Allah sangat mencintai manusia. Di sisi lain, ditampilkan sikap penantian manusia dalam menyambut kasih Allah yang penuh dengan pengharapan. Sikap penyambutan itu seperti suasana pesta yang penuh dengan kegembiraan. Manusia merindukan kasih Allah untuk melepaskan mereka dari belenggu dan duka kehidupan. Hal senada juga terungkap dalam bacaan Injil, yakni menampilkan sikap keterbukaan hati dalam menyambut Tuhan dalam diri manusia yang penuh dengan iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan Yesus tentang anak-anak yang berseru di padang gurun ingin menampilkan situasi orang Farisi yang menolak seruan pertobatan Yohanes. Penolakan orang Farisi ini dilihat sebagai tanda bahwa mereka tertutup bagi rencana Allah. Mereka dengan keras hati menolak Yohanes dan mencari alasan juga untuk menolak Yesus.
Di minggu pekan ini, Minggu Gaudete, kita diajak untuk menyambut kedatangan Mesias dengan penuh kegembiraan dan pengharapan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, acap kali kita sulit menerima keadaan baru. Misalnya masa pandemi ini, kita seringkali protes kepada pihak lain tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab. Kita bingung bagaimana mengutarakan perasaan dalam hati. Kita takut jika perasaan itu mengundang kesulitan di masa kelak. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk mau menerima rencana Allah dalam hidup kita. Rencana Allah itu berupa hidup yang baik dan benar, mewujudkan keadilan, mewujudkan kejujuran, dan menjauhi kecurangan dalam hidup kita. Kita diajak untuk menerima kelemahan dan kekurangan diri, serta mau memperbaikinya menjadi manusia baru. Kemudian menyambut Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, itu semua dapat kita laksanakan apabila kita mau dan bersedia untuk membuka hati akan Yesus yang bersemayam dalam diri kita. Ya Tuhan, utuslah Roh-Mu menaungi hati kami. Ketuklah, bimbinglah, dan kuatkanlah hati kami, agar kami mampu menerima rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah
kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.